teman-teman, gimana? Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah psikologi manusia dan juga untuk memberikan informasi kepada teman-teman mengenai apa itu gangguan psikologis, dan salah satu bentuk dari gangguan psikologis yaitu saya ambil gangguan kecemasan. Happy watching! Yang akan saya bahas pertama di video ini adalah mengenai gangguan psikologis. Nah, gangguan psikologis sendiri itu adalah suatu kondisi kelainan pada seseorang yang menyebabkan perbedaan pola perilaku, pola berpikir, hingga emosi yang tiga hal tadi itu mempengaruhi kehidupannya sehari-hari. Jadi, gangguan psikologis itu bisa dikatakan sebagai cara berpikir seseorang, terus cara berperilaku seseorang, serta emosi seseorang yang abnormal. Nah, dan faktor-faktor penyebab dari gangguan psikologis ini bermacam-macam. Bisa karena disebabkan oleh traumatik masa lalu, terus bisa karena faktor genetik, dan banyak faktor lainnya yang menyebabkan seseorang itu mengalami gangguan psikologis. Nah, jadi sebelum kita membahas ke gangguan kecemasan, perlu ditekankan bahwasannya apa sih sesuatu seperti apa yang bisa disebut sebagai gangguan. Nah, yang pertama, ketika sesuatu itu tadi mengganggu fungsi normal. Jadi sesuatu itu tadi bisa menyebabkan seseorang kesulitan dalam menjalani kehidupannya sehari-hari, bisa dalam pekerjaan atau dalam interaksi sosialnya dengan manusia lain. Lalu yang kedua, sesuatu itu berlangsung lama. Jadi ada waktu tertentu nih, ada waktu dimana misalnya rasa cemas. Kalau cemas cuman 1 hari, 2 hari itu mungkin biasa ya, dan cemasnya karena sesuatu hal. Tapi kalau misalkan kita cemas dan itu berlangsungnya berhari-hari, berminggu-minggu, atau bahkan berbulan-bulan, nah itu patut dipertanyakan. Apakah itu sebuah rasa kecemasan yang biasa atau merujuk pada sebuah gangguan? Faktor yang ketiga yang sesuatu itu disebut sebagai gangguan yaitu ketika sesuatu tersebut menyebabkan distress. Jadi seseorang yang mengalami sesuatu yang berlebihan ini kayak dia sampai menderita, dia sampai tidak nyaman atas hidupnya sendiri. Jadi misalkan contoh tadi kecemasan ya, ketika cemas itu membuat dia nggak mau melakukan apa-apa, dia tidak bisa melakukan apa-apa karena rasa cemas itu dia sampai takut untuk keluar rumah, dan itu berlangsungnya sampai berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu. Nah, itu mungkin bisa dikatakan sebagai atau merujuk ke sesuatu yang disebut dengan gangguan. Macam-macam gangguan psikologis itu banyak ya, tapi yang saya fokuskan di sini adalah gangguan kecemasan. Setiap orang setiap individu itu wajar kan punya rasa khawatir, punya rasa cemas. Tapi menjadi tidak wajar ketika rasa cemas itu tadi berlangsungnya terus-menerus dan tanpa adanya suatu sebab yang jelas. Kayak kita nggak tahu, kita nggak ada apa-apa nih di depan kita, atau kita nggak dihadapkan sama situasi yang mengancam, tapi kita tiba-tiba cemas, tiba-tiba khawatir, padahal nggak ada apa-apa. Nah, dan itu berlangsung cukup lama, kayak nggak 1 hari aja, tapi berhari-hari. Itu bisa dipertanyakan apakah memang itu gangguan kecemasan atau kecemasan biasa. Nah, dalam gangguan kecemasan ini yang perlu ditekankan adalah kita bisa membedakan antara rasa takut dan rasa cemas. Nah, jadi rasa takut itu adalah suatu perasaan yang muncul ketika kita dihadapkan sama suatu ancaman. Jadi perasaan yang muncul ketika ada ancaman yang jelas. Dan sebuah emosi atau sebuah perasaan yang kita rasakan atau yang muncul ketika kita dihadapkan sama suatu situasi atau suatu objek yang membuat kita takut. Jadi rasa takut itu ancamannya jelas, ancamannya sudah ada di depan mata. Beda nih kalau kecemasan. Jadi kecemasan itu
sebuah perasaan yang muncul ketika ancamannya itu belum jelas, belum ada di depan mata. Itu yang dimaksud dengan kecemasan. Jadi saya ambil satu contoh yang bisa yang bisa memaparkan secara singkat apa itu kecemasan dan apa itu rasa takut. Ketika kita misalkan mau mengikuti lomba silat. Nah, lomba silatnya ini besok hari. Dan perasaan khawatir itu muncul ketika malam hari. Malam hari sebelum kita bertanding. Jadi malam harinya itu kita khawatir, besok bisa nggak ya, besok apa yang terjadi sama aku, atau besok aku luka-luka nggak ya, atau aku besok menang nggak ya. Nah, itu bisa diartikan sebagai rasa cemas. Tapi kalau rasa takut itu muncul ketika kita sudah bertanding, ketika kita sudah dihadapkan di suatu pertandingan. Nah, itu mungkin bisa mewakili perbedaan antara rasa takut dan rasa cemas. Mekanisme otak seseorang yang mengalami kecemasan itu jadi gini, ada dua bagian otak yang berperan dalam rasa cemas, yaitu amigdala dan prefrontal cortex. Seseorang yang mengalami gangguan kecemasan, yang lebih dominan itu adalah amigdalanya. Kenapa? Karena pada amigdala ini dia itu pusat dari rasa cemas dan rasa emosi. Nah, ibaratkan gini, si amigdala dan prefrontal cortex ini adalah dua petugas mercusuar yang dimana amigdala itu tugasnya itu untuk memantau apakah di depan sana itu ada sebuah ancaman atau tidak. Sedangkan prefrontal cortex ini tugasnya memastikan apakah memang yang dilihat oleh amigdala ini sebuah ancaman atau bukan. Jadi ketika seseorang yang mengalami gangguan kecemasan, amigdalanya itu sensitif. Dia melihat seolah-olah apa yang ada di depan dia itu semuanya ancaman. Jadi itu perbedaan mekanisme otak orang yang normal dan orang yang mengalami gangguan kecemasan. Jadi amigdala dan prefrontal cortex-nya itu lebih sensitif dari orang yang tidak mengalami gangguan kecemasan. Nah, karena penyampaian tentang gangguan psikologis dan gangguan kecemasan sudah saya sampaikan di video ini, ketika teman-teman menonton video saya dan merasa bahwa ada beberapa gejala yang mirip dengan teman-teman rasakan, tidak disarankan untuk melabeli diri sendiri bahwa kita tuh mengalami satu gejala yang merujuk pada satu gangguan. Jadi ketika kita ingin mengetahui ketika ada yang aneh dalam diri kita atau rasa ada yang ganjal, sebaiknya disarankan untuk tetap ke psikolog atau ke profesional untuk memastikan apakah yang kita rasakan ini merujuk pada satu gejala gangguan psikologis atau gangguan kecemasan. Pembahasan mengenai gangguan psikologis dan gangguan kecemasan sudah saya sampaikan tadi. Tibalah kita di akhir video. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan kata ataupun kesalahan berucap dan kekurangan kurangnya informasi yang mungkin tidak detail dalam video ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.